Anda kembali menyaksikan Lintas Banua Sepekan. Pemirsa, Badan Pembudayaan Kejuangan 45 DHD 45 Provinsi Kalimantan Selatan melakukan kunjungan ke titik 0 km Ibu Kota Negara IKN Nusantara di Kalimantan Timur. Sejumlah pengurus Dewan Harian Daerah DHD 45 Kalimantan Selatan akhir pekan lalu melakukan kunjungan ke titik 0 km pembangunan Ibu Kota Negara IKN Nusantara di Provinsi Kalimantan Timur. Kunjungan tersebut dilakukan sebagai bagian dari program kegiatan tahun 2023 dalam upaya peningkatan wawasan kebangsaan bagi DHD 45 Provinsi Kalimantan Selatan. Tak hanya ingin mengetahui tentang lokasi titik 0 km rencana Ibu Kota Negara IKN Nusantara di Provinsi Kalimantan Timur, tapi juga melakukan pertemuan silaturahmi dengan DHC 45 Kota Balikpapan dan DHD 45 Provinsi Kalimantan Timur. Pertemuan silaturahmi di Hotel Neo Balikpapan tersebut masing-masing dihadiri Ketua DHC 45 Balikpapan Hernami Nata dan Ketua DHD 45 Kalimantan Timur HM Kasim Palanjo, berlangsung dalam suasana sederhana dan penuh keakraban. Pada kesempatan itu juga dilakukan pertukaran tanda kenang-kenangan dari masing-masing DHD 45 Kalimantan Selatan dan DHD 45 Kalimantan Timur serta DHC 45 Kota Balikpapan. Turut menyertai rombongan DHD 45 Provinsi ke Kalimantan Timur, unsur Badan Kesbangpol Provinsi Kalimantan Selatan. Kamarul Hidayat, Banjar TV. Pemirsa, aksi simpatik dan kepedulian umat Islam kepada rakyat Palestina yang diserang Zionis Israel terus berdatangan. Kali ini dari DPD BK PRMI Kota Banjarmasin bersama seluruh ustadz ustazah yang mengadakan doa bersama dan penggalangan dana. Sementara itu, pemirsa, bantuan yang diberikan DPD BK PRMI Banjarmasin diharapkan bisa menggerakkan hati masyarakat lainnya, terutama badan pengurus masjid untuk bersama-sama membantu Palestina. Kami hadirkan informasinya untuk Anda. Aula kayu baimbai hingga halaman Pemko Banjarmasin Selasa sore dibuat memutih dengan ribuan ustadz ustazah yang tergabung dalam organisasi BK PRMI Kota Banjarmasin. Kehadiran mereka di sini sebagai bentuk simpatik dan kepedulian kepada sesama muslim yang banyak berguguran di Palestina akibat serangan Zionis militer Israel hingga sekarang. Acara yang turut dihadiri para alim ulama itu diawali ceramah agama, pembacaan surah Yasin, sholat maghrib berjamaah hingga sholat hajat. Semua itu dilakukan untuk memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar rakyat Palestina mendapat pertolongan karena yang terjadi saat ini masalah kemanusiaan. Menurut kami bukan hanya BKPRMI ya, tapi seharusnya kita sebagai umat muslim dan juga sebagai umat manusia juga, karena ini bukan hanya peperangan lintas agama tapi juga merupakan sebuah penjajahan. Tentu kita harus menunjukkan rasa peduli kita terhadap rakyat Palestina. Harapannya melalui kegiatan seperti ini apa? Harapannya mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan pertolongan kepada rakyat Palestina, memberikan keberkahan kepada mereka juga dan keberkahan kepada kami semua dan seluruh ustadz-ustadzah Kota Banjarmasin. Sementara itu dalam tausiahnya Ustadz Muhammad Nur menyebut wajib hukumnya untuk membantu kepada sesama muslim minimal dengan mengirimkan doa, apalagi banyak yang meninggal dunia termasuk anak-anak yang tak berdosa. Dan kita sama-sama mendoakan agar saudara kita sesama muslim di Gaza, di Palestina secara umum, mudah-mudahan mereka diberikan keselamatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, selalu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebaliknya orang-orang Yahudi, Israel, Allah musnahkan dari muka bumi ini. Ini harapan kita semuanya. Kegiatan ini diapresiasi Sekjen DPP BKPRMI Ahmad Rizkon, dan aksi serupa digaungkan di seluruh Indonesia yang dilaksanakan sesuai dengan waktu yang tersedia. Semoga dengan dilaksanakannya penggalangan dana dan juga doa-doa yang kita sampaikan ini akan menjadi jalan ya bagi kita sebagai bentuk kepedulian kita, sebagai bentuk perhatian dan dukungan kita terhadap saudara-saudara muslim kita yang ada di Palestina. Tak hanya mengirimkan doa, DPD BK PRMI Kota Banjarmasin juga menggalang donasi untuk rakyat Palestina yang terkumpul uang tunai sejumlah 115 juta rupiah lebih disalurkan melalui Basnas Kota Banjarmasin. Eko Anggoro, Banjar TV.
Ketua Basnas Kota Banjarmasin Ridwan Maskur yang menerima langsung donasi dari DPD BKPRMI Kota Banjarmasin berharap gerakan moral dari aspek keagamaan oleh Ustadz-Ustazah ini bisa menggerakkan hati masyarakat lainnya, bahkan ke kabupaten kota tetangga, mengingat Banjarmasin selalu menjadi yang terdepan hadir ke permukaan dalam ragam aksi sosial. Termasuk untuk menggerakkan badan pengurus masjid, karena pada Kamis Basnas akan mengadakan pertemuan bersama 450 lebih marbot yang turut menyampaikan aksi BKPRMI ini. Nah nanti siapa tahu kaum akan kita informasikan dengan seluruh pengurus masjid. Nina BKPRMI menggawi kegiatannya sifat moral, tanggung jawab. Kalau orang BKPRMI menyebutkan innamal mu'minuna ikhwah. Nah, orang beriman itu bersaudara. Bubuhan masjid apabila menyumbang. Kan begitu. Jadi motivasi. Jadi motivasi. Jadi saya kira ini sebuah gerakan moral yang luar biasa fit dunia wal akhir. Saat ini dana yang disalurkan melalui Basnas Banjarmasin mencapai ratusan juta rupiah dan telah disalurkan kepada Basnas Pusat. Meski begitu, donasi terus terbuka bagi masyarakat luas. Eko Anggoro, Banjar TV. Kita akan informasi selanjutnya. Pemirsa, Duta Besar Vatikan untuk Indonesia, Monsignor Piero Piopo, menahbiskan Pastor Victorius Duyardi OPC Cap sebagai Uskup Banjarmasin, menggantikan Monsignor Petrus Bodeng Timang yang telah memasuki masa purna bakti, berlangsung di Grand Palace Banjarmasin. Duta Besar Vatikan untuk Indonesia Monsignor Piero Piopo resmi menasbihkan Monsignor Victorius Duyardi menjadi uskup baru di Keuskupan Banjarmasin, menggantikan Monsignor Petrus Bodeng Timang yang sudah memasuki masa purna tugas. Perayaan pentahbisan berlangsung di Grand Palace Banjarmasin Sabtu 4 November tadi. Kegiatan yang penuh khidmat tersebut juga turut dihadiri 40 uskup dari seluruh Indonesia serta ribuan umat dan tamu undangan. Menurut Koordinator Media Center Tahbisan Uskup Banjarmasin, Fernando Staran, penggantian Uskup Banjarmasin tersebut lantaran sudah memasuki umur 76 tahun. Dengan telah ditahbiskannya Monsignor Victorius, maka siap melanjutkan tongkat estafet menjadi gembala atau pemimpin umat Katolik di Keuskupan Banjarmasin. Tahbisan ini menggantikan uskup yang lama, Petrus Bodeng Timang. Dalam gereja Katolik itu 75 tahun umur usia kepemimpinan, 75 tahun itu mengajukan pengunduran diri. Dari pengunduran diri itu nanti pimpinan pusat atau paus akan memilih, tetapi itu langsung dapat atau berapa tahun kemudian itu tergantung dari pimpinan, dari paus sendiri. Misalnya ini Uskup Bodeng Timang ini umur yang ke-76 tahun. Itu berarti sudah lewat 1 tahun. Seperti itu. Pengganti uskup sekarang adalah Monsignor Victorius. Itu asalnya dari Kalimantan Barat, daerah Pontianak. Sanggauledo, kabupatennya Kabupaten Bengkayang, Provinsi Kalimantan Barat. Bukan orang sini ya? Bukan orang sini. SK pengangkatan uskup tanggal 8 Juli 2023. Jadi dibacakan di Roma dan dibacakan di sini dalam waktu yang sama. Jadi surat itu keluar, dibacakan di saat yang sama. Suratnya tadi ditunjukkan kepada umat bahwa betul-betul surat. Uskup sendiri apa ini? Tugas uskup sendiri menjadi pemimpin atau gembala di keuskupan itu. Jadi kalau misalnya Keuskupan Banjarmasin, maka dia menjadi gembala dan pemimpin di keuskupan ini. Nah, makanya biasa Monsignor Timang bilang dia seperti gubernurnya. Sementara itu, Petrus Bodeng Timang mengaku senang ketika Paus Fransiskus menunjuk Victorius untuk menggantikannya, sebab Victorius adalah putra asli Kalimantan yang relatif masih muda dan memiliki daya juang yang luar biasa.
Monsinyur Victorius berasal dari kampung Sebalos, Desa Sango, Kecamatan Sanggauledo, Kabupaten Bengkayang, Kalimantan Barat. Ia sebelumnya ditahbiskan sebagai imam pada tanggal 10 Oktober 1998. Usai kegiatan pentahbisan dilanjutkan dengan ramah tamah bersama jajaran Forkopimda Kalsel, juga dari Kanwil Kemenak Kalsel, FKUB Kalsel, dan lainnya. Pada kesempatan itu juga diserahkan kenang-kenangan dari FKUB dan LK3 Kalimantan Selatan. Muhail, Banjar TV. Pemirsa, guna mendukung kelestarian alam dan Pekan Bekantan, Universitas Terbuka Banjarmasin melaksanakan penanaman ratusan bibit pohon rambai di Taman Mangrove Rambai Center, Pulau Curiak, Desa Anjir Serapat Muara, Kecamatan Anjir Muara, Kabupaten Barito Kuala. Ini bekerja sama dengan Yayasan Sahabat Bekantan Indonesia. Sementara itu, pengembangan Pulau Curiak sebagai kawasan habitat bekantan tersebut ternyata berdampak pada perekonomian warga dengan semakin banyaknya kunjungan orang ke lokasi tersebut. Berangkat dari salah satu dermaga milik warga, puluhan sivitas akademika UT Banjarmasin bersama mahasiswa dan ikatan alumni menaiki 4 buah kelotok menuju Pulau Curiak untuk penanaman ratusan bibit pohon rambai Rabu 8 November tadi. Sebanyak 150 bibit pohon rambai ditanam langsung oleh Wakil Rektor 1 Universitas Terbuka Bidang Akademik Muhammad Yunus, Direktur Universitas Terbuka Banjarmasin Muhammad Priyono, jajaran manajer mahasiswa, ikatan alumni, dan jajaran Kecamatan Anjir Muara, serta beberapa pembakal setempat. Yunus menyatakan UT setiap provinsi memiliki pengabdian kepada masyarakat yang berbeda sesuai karakteristik daerahnya. Seperti Kalsel yang dianugerahi Bekantan sebagai primata endemiknya, hingga dosen dan mahasiswa didorong untuk mencintai lingkungannya. Setiap mahasiswa itu diharapkan didorong untuk mencintai lingkungan, sehingga dia peduli dengan lingkungannya, sampai termasuk binatang hunian, makhluk hunian yang ada di dalamnya. Jadi pendidikan itu arahnya untuk memuliakan manusia. Nah, oleh karena itu maka para mahasiswa UT diharapkan dan termasuk dosennya adalah punya kesempatan untuk secara berkala melakukan pemberian kepada masyarakat, termasuk penanaman pohon rambai di Pulau Curiak ini. Direktur Universitas Terbuka Banjarmasin Muhammad Priyono menyatakan kegiatan ini juga memberi edukasi kepada mahasiswa, terutama jurusan biologi, untuk melihat alam seperti apa kehidupan, terutama makanan bekantan yang akan ditindaklanjuti melalui penelitian. Kami memang berharap para mahasiswa ini mau mengeksplor tempat yang sudah kami kerjasamai ya dengan Yayasan Mahasiswa, dan sama-sama menimba ilmu, mempelajari kehidupan bekantan maupun ekosistemnya dan habitatnya, sehingga diharapkan bekantan sebagai primata endemik ya asli Kalimantan Selatan bisa kita lestarikan dengan baik sesuai moto dari Yayasan Bekantan. Melestarikan bekantan berarti melestarikan peradaban Indonesia. Dengan adanya penanaman pohon rambai ini bisa mengatasi perubahan iklim dan juga membantu makanan bekantan. Kita ketahui bahwa mangrove ini kan menjadi isu global untuk mengatasi perubahan iklim. Dan selain itu, dengan adanya penanaman mangrove rambai ini juga membantu untuk menambah daya dukung pakan bekantan. Dan bekantan ini kan seperti kita ketahui adalah primata endemik Kalimantan dan maskotnya Kalimantan Selatan, namun status konservasinya juga terancam punah. Dengan adanya kegiatan konservasi penanaman mangrove ini, kolaborasi bersama tentu juga untuk membantu menyelamatkan bekantan. Di kesempatan itu semuanya turut berkunjung ke laboratorium milik Yayasan Sahabat Bekantan Indonesia yang dalam beberapa tahun terakhir terus konsen mengembangkan populasi bekantan yang awalnya hanya 17 ekor, kini sudah menjadi 40 ekor lebih. Eko Anggoro, Banjar TV.
Kita ke informasi selanjutnya. Pemirsa, Duta Besar Vatikan untuk Indonesia, Monsignor Piero Piopo, menahbiskan Pastor Victorius Duyardi OPC Cap sebagai Uskup Banjarmasin, menggantikan Monsignor Petrus Bodeng Timang yang telah memasuki masa purna bakti, berlangsung di Grand Palace Banjarmasin. Kalimantan Selatan dianugerahi hamparan alam yang indah, banyak makhluk hidup yang tinggal di dalamnya. Seperti halnya di Pulau Curiak, berlokasi di Kecamatan Anjir Muara, Kabupaten Baritokuala. Jika dahulu populasi bekantan hanya 17 ekor, kini telah meningkat pesat menjadi 42 ekor. Hal itu tak lepas dari dukungan berbagai pihak, terutama sahabat bekantan Indonesia bersama pemerintah kabupaten setempat dan dukungan BUMN yang turut mengembangkan kawasan konservasi itu. Hal ini ternyata membawa berkah bagi warga sekitar yang tergabung dalam kelompok sadar wisata atau Pokdarwis, karena banyak instansi yang berkunjung maupun menanam pohon rambai untuk kelangsungan pakan bekantan, seperti dilakukan Universitas Terbuka Banjarmasin Rabu tadi. Menurut Camat Anjir Muara Jaya Hidayatullah, roda perekonomian warganya turut meningkat seperti jasa klotok hingga pembibitan rambai. Kita telah membentuk Pokdarwis, telah ditetapkan oleh pemerintah Kabupaten Baritokuala. Tentu kegiatan wisata, yang namanya kegiatan wisata itu otomatis berdampak terhadap peningkatan kesejahteraan. Jadi ada multiplier effect lah istilahnya terhadap perekonomian masyarakat. Jadi termasuk pembibitan bibit rambai ini melibatkan masyarakat. Senada Ketua Asosiasi Pembakal di Kecamatan Anjir Muara, Aliansah, mengaku bersyukur dengan aksi UTI Banjarmasin ini karena dengan bertambahnya pohon rambai turut menambah pakan bekantan hingga keberadaannya bisa terus dilihat oleh masyarakat luas. Harapannya mudah-mudahan dengan adanya penanaman ini dari unsur manapun bisa menambah nanam lagi di tempat kami gitu. Ya, untuk kelangsungan hidupnya bekantan. Kami ini Pak mencukupi lah untuk kehidupan bekantan di sini Pak. Ya kalau dibilang mencukupi sih mencukupin. Tapi apa salahnya kita tambah lagi biar hematnya tuh lebih dia makannya lebih banyak lagi gitu. Kedepan Pemkab Batola secara bertahap mempercantik dan menambah sarana prasarana di kawasan ini agar kian menarik minat para wisatawan. Eko Anggoro, Banjar TV. Ya pemirsa, informasi tadi menghantarkan kita ke penghujung kebersamaan kita di Lintas Banua sepekan minggu ini, edisi 12 November 2023. Dan kita berjumpa kembali pekan depan di Lintas Banua sepekan hanya di Banjar TV. Akhirnya saya Lini Astalina beserta rekan kerja yang bertugas pamit undur diri dari hadapan Anda. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.